Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Rohmat, Bu. Oh ya, Rohmat. Kenapa Rohmat tidak masuk? Sakit. Sakit. Baik. Sakit. Ada lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, hari ini sudah tahu akan belajar mengenai teks apa? Sudah dibaca tadi malam? Teks prosedur. Pintar, teks prosedur. Nah, hari ini sebelum kita membuat mengenai teks prosedur, kalian juga harus tahu mengenai struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi hari ini selain membuat teks prosedur, kalian juga akan mempelajari mengenai struktur teks prosedur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Pintar. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Sebelumnya ada yang pernah tahu atau ada yang pernah dengar apa itu teks prosedur? Teks prosedur. Apa ini? Teks tentang melakukan suatu hal. Baik, melakukan sesuatu hal. Melakukan Sesuatu. Ada lagi? Ada, Bu. Membuat sesuatu. Membuat sesuatu. Nah, jadi dari sini kalian sudah tahu gambarannya teks prosedur itu apa. Jadi Ibu akan menjelaskan secara jelas apa itu teks prosedur. Silakan ditulis. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah secara rinci dan jelas tentang cara melakukan sesuatu. Baik, sudah? Ya, Bu. Nah, silakan diulangi apa tadi? Teks yang menjelaskan langkah-langkah dengan rinci dan jelas. Tentang melakukan Sesuatu. pintar. Baik, itu tadi mengenai pengertian teks prosedur. Baik, pengertian. Selanjutnya yang kita pelajari adalah mengenai struktur. Struktur teks prosedur ada apa aja? Struktur. Yang pertama ada Tujuan. bagian tujuan. Bagian tujuan. Yang kedua, Material. material. Yang ketiga, Langkah-langkah. langkah-langkah. Pintar. Sekarang kita bahas yang pertama, bagian tujuan. Apa sih bagian tujuan itu? Isinya apa aja? Tahu? Nggak tahu, Bu. Nah, bagian tujuan itu adalah bagian yang memberikan informasi mengenai tujuan ditulisnya sebuah teks prosedur. Di sini ada bagian tujuan. Lalu, untuk material, ini biasanya berisi mengenai bahan atau alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Jadi, kembali ke pengertian tadi, di sini teks prosedur kan untuk melakukan sesuatu. Jadi, pasti ada tujuannya. Ada material yang digunakan. Dan yang ketiga ada Langkah-langkah. apa sih langkah-langkah itu? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Tidak tahu. Jadi, Ibu jelaskan langkah-langkah itu adalah bagian dari sebuah teks prosedur yang berisi tahapan-tahapan. Jadi sebuah teks prosedur itu ditulis secara rinci dan urut mengenai tahapan-tahapan melakukan sesuatu. Biasanya ditandai dengan nomor. Nomor, baik. Nah, tadi kita bahas mengenai tujuan. Sehubungan dengan tujuan ini, kalian juga harus tahu mengenai kaidah kebahasaan. Karena pada dasarnya menulis teks prosedur, kalau kalian tidak tahu kaidah kebahasaan teks prosedur itu apa, kalian tidak akan bisa menulis teks prosedur secara baik dan benar. Di sini kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan.
adalah teks Teks prosedur. prosedur. Baik. Yang pertama, kaidah kebahasaan teks prosedur itu yang pertama selalu ada yang namanya konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu, konjungsi itu apa sih? Kata Kata hu, kata hukum. hubung. Oh, kata hukum. Baik, kata hubung. Nah, sebelum kalian belajar mengenai kaidah kebahasaan tadi, silakan buka halaman 59 buku paket, silakan dibuka. Bawa kan? Aku. Iya, baik. Dibuka halaman 59, di situ ada contoh teks prosedur. Contoh teks prosedur di situ judulnya apa? Cara membuat blog. Cara membuat Blog. blog. Baik. Nah, di situ ada nggak strukturnya? Struktur dari teks prosedur itu? Ah, Ada, Bu. ada. Baik. Tadi bagian tujuan. Nah, tujuan itu yang mana sih? Dalam teks itu silakan diamati di dalam teks tadi. Diamati di situ bagian tujuan bisa dibacakan. Di era kemajuan internet, tentu kita tidak asing dengan aktivitas blogging. Blog tidak hanya digunakan sebagai catatan harian, tetapi juga sebagai sarana berbagi informasi. Namun, masih banyak orang yang belum bisa membuat blog. Oleh karena itu, bacalah langkah-langkah blog sebagai berikut. Tadi sudah dibacakan oleh Angga mengenai bagian tujuan dari teks prosedur. Dari tadi prosedur cara membuat Blog. blog. Baik, itu benar. Benar. Menginformasikan Benar. sesuatu, menyampaikan tujuan mengenai membuat Blog. blog. Baik. Terus yang kedua ada bagian material. Ada nggak di situ material? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada, tapi dia dijelaskan secara Langkah-langkah. eksplisit. Baik. Terus yang ketiga ada langkah-langkah. Di situ ada langkah-langkahnya. Ada, Bu. Boleh dibacakan langkah-langkahnya? Boleh. 1. Sebelum membuat sebuah blog, yang wajib disiapkan adalah alamat email dari Gmail. 2. Sambungan laptop atau PC dari jaringan internet. 3. Tunggulah hingga laptop tersambung dengan jaringan internet. 4. Buka web browser lalu ketikkan alamat website blogger.com pada kolom pencarian web dan tekan enter. 5. Setelah masuk ke halaman website Blogger, klik menu create your blog. 6. Masukkan alamat email Anda ke dalam kolom yang tersedia. Klik berikutnya. 7. Lalu ketikkan kata sandi sesuai sandi pada email Anda. Klik berikutnya. 8. Isikan judul blog, alamat blog, dan tema blog pada kolom yang tersedia, lalu klik buat blog. 9. Setelah selesai, ikuti petunjuk yang ada, diisi tulisan sesuka Anda. 10. Blog selesai dan siap untuk digunakan berbagai informasi. Nah, setelah kalian membaca teks prosedur yang ada di buku tadi halaman 59, kalian bisa mengetahui kaidah kebahasaan dalam teks prosedur tersebut. Yang pertama, ibu tadi menjelaskan mengenai konjungsi temporal. Konjungsi itu apa sih? Kata hubung. Kata hubung itu contohnya apa? Kalian tahu? Tahu. Kata hubung itu seperti lalu, kemudian, setelah itu. Nah, di situ ada konjungsi temporalnya. Diamati. Tidak ada, Bu. Masa dilihat lagi. Ada, Bu. Ya, lalu. Lalu. Ya, baik, di situ ditemukan konjungsi temporal lalu. Lalu yang kedua ada imperatif. Nah, imperatif itu apa sih? Imperatif itu adalah kalimat Kalimat perintah. perintah. Betul. Kalimat perintah itu ditandai dengan memerintah untuk melakukan sesuatu seperti tunggulah atau
buatlah atau guntinglah seperti itu. Nah, yang ketiga ada kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan seperti sudah paham. Kalau kalian melihat di sebuah teks prosedur membuat sesuatu di Google atau di YouTube, pasti kalian biasanya di situ dituliskan dikatakan sudah paham atau sudah bisa, seperti itu. Mengerti? Mengerti. Terus yang ketiga ada penanda bilangan atau urutan. Nah, di situ ada penanda bilangan atau urutan, biasanya ditandai oleh nomor 1, gunting, apa, 2. Di situ ada di cara membuat blog. Ada tahapan-tahapannya. Ada Bu. Ada ditandai dengan nomor. Nah, selanjutnya ada yang namanya partisipan. Partisipan itu adalah orang yang melakukan, manusianya yang melakukan prosedur tersebut. Ada kan pastinya, masa membuat sesuatu tidak ada orangnya, kan aneh. Nah, itu tadi mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, pintar. Nah, setelah kalian tahu kaidah kebahasaan, pengertian dan strukturnya, kalian pasti bisa membuat teks prosedur secara baik dan benar. Di sini Ibu akan memberikan tugas mengenai membuat teks prosedur. Ibu akan memberikan kalian video. Nanti Ibu kirim linknya. Kalian tonton video itu dan kalian buat teks prosedur secara baik dan benar sesuai dengan kaidah dan Struktur. Silakan. Baik, apa kalian semua membawa laptop hari ini? Oh, baik, pintar membawa. Nah, kali ini Ibu akan membagikan tautan kepada kalian dan kalian akan mengamati video tersebut. Kemudian video tersebut akan kalian jadikan sebuah teks prosedur. Tetapi tetap harus memperhatikan Struktur. dan kaidah kebahasaan. Baik, silakan dibuka laptopnya dan silakan ditonton videonya. Kantor Imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Selatan. Persiapan sejak jam 6 pagi. Sistem antrian terpadu dan greetings dari petugas kantor imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Selatan dibuat demi memudahkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Jakarta Selatan juga akan melayani bila ada informasi yang ingin ditanyakan oleh pemohon. Pemohon menunggu pemanggilan nomor di layanan tunggu. Nomor yang dipanggil akan tertera di layar monitor layanan tunggu. Selanjutnya, pemohon akan dipersilakan masuk ke loket permohonan bila nomor antrian sudah tertera di layar monitor layanan tunggu. Kantor Imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Selatan. Kami siap melayani dengan tulus. Baik, tadi sudah dilihat videonya, sudah disimak. Ya Bu. Baik, tadi mengenai prosedur membuat apa? Membuat paspor. Membuat paspor. Kalian sudah tahu gambarannya? Sudah. Nah, sekarang kalian membuat teks prosedur mengenai video yang tadi kalian lihat, dan Ibu akan cek mengenai struktur dan kaidah kebahasaannya apakah sudah tepat atau belum. Sebelumnya ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada Bu. Baik, kalau tidak ada, silakan langsung membuat teks prosedurnya ya. Ya.
silakan perwakilan membacakan hasil kerjaannya di depan kelas. Silakan, ada yang mau maju, angkat tangan. Ya baik, Angga silakan maju ke depan. Baik, silakan dibaca dengan keras. Prosedur membuat paspor. Jika kita pergi ke luar negeri, tentu kita memerlukan paspor berikut. 1. Silakan datang langsung ke kantor imigrasi. 2. Mengambil nomor antrian. 3. Membawa dokumen persyaratan. 4. Memberikan dokumen kepada petugas. 5. Petugas mengecek kelengkapan dokumen. 6. Pemohon mengisi formulir. 7. Lalu pemohon mengikuti wawancara. 8. Setelah wawancara, pemohon melakukan sesi foto. 9. Selanjutnya membayar biaya administrasi pembuatan paspor. 10. Paspor diambil setelah diambil pembayaran. Baik, terima kasih. Angga silakan kembali bantu dulu. Baik, itu tadi contoh salah satu pekerjaan teman kalian. Nah, tadi semua yang dibacakan oleh Angga semuanya sudah lengkap, ada kaidah dan strukturnya. Sudah, Bu. Sudah. Tadi ditemukan bagian tujuannya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Lalu ada langkah-langkahnya juga. Ada, Bu. Nah, untuk kaidah kebahasaan ditemukan apa? Penomoran sudah. 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 Lalu ada konjungsinya. Sudah, Bu. Konjungsinya apa tadi di situ di Angga? Tadi saya mendengar selanjutnya. Selanjutnya membayar biaya administrasi pembuatan paspor. Nah, itu ada selanjutnya itu termasuk konjungsi temporal juga. Lalu ada juga tadi partisipannya siapa tadi? Pemohon Pemohon mengisi formulir. pemohon paspor. Formulir paspor. Nah, di situ juga ada kalimat apakah ada kalimat imperatifnya? Ada kalimat perintahnya? Tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jadi tadi ditemukan ada Konjungsi temporal. kondisi temporal, benar. Ada partisipan. Terus ada Depan. ketiga Nomor. penomoran atau penanda. Baik, tadi ditemukan. Jadi kaidah kebahasanya ditemukan juga. Strukturnya ada bagian tujuan, ada langkah-langkahnya juga. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada Angga. Baik, itu tadi mengenai teks prosedur. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, kalian sudah mengerti semua ya mengenai teks prosedur? Sudah. Baik, kalian semua sudah bisa menulis teks prosedur secara baik dan benar. Nah, untuk penilaian, silakan kerjaan tadi dikumpulkan. Baik, terima kasih. Ini akan Ibu nilai dan Ibu akan berikan minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Ya. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang memberikan informasi Suatu hal mengenai melakukan sesuatu Sesuatu. hal secara rinci dan jelas. jelas. Pintar. Terus strukturnya tadi ada apa aja? Ada bagian Bagian tujuan, material, langkah-langkah. pintar. Lalu ada kaidah kebahasaannya. Sebutkan 3 saja yang kalian ingat. Kaidah kebahasaannya konjungsi temporal, Hmm. penomoran, Hmm. Dan apa? Lupa. struktur, interogasi, Interrogatif. Ada partisipasi. ada imperatif. Pintar. Nah, sampai sini sudah paham ya berarti mengenai teks prosedur ya? Sudah, Bu. Sudah pintar, berarti sudah bisa menulis teks prosedur, sudah mengerti kaidah kebahasaannya, sudah mengerti strukturnya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kalian tetap akan mempelajari teks prosedur, tapi kalian akan Ibu akan minta kalian untuk lebih mengembangkan teks prosedur seperti memparafrasekan atau lain sebagainya. Jadi tugasnya akan berbeda lagi ya. Nanti kalian silakan membawa minimal 2 saja teks prosedur. Bisa diambil dari internet, bisa diambil dari koran, terserah kalian. Nah, nanti dari situ Ibu akan memberikan tugas. Baik. Untuk pembelajaran hari ini karena sekarang sudah jam istirahat,
Ibu akan akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini memberikan manfaat buat kita semua. Baik, sebelumnya akhir kata mohon maaf apabila Ibu selama belajar ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatian anak-anak semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.